Terdapat tiga syarat ya untuk PPN itu dipungut. Jadi PPN itu tidak serta merta. Jumpa lagi dengan Kelor Pajak. Kali ini kita akan membahas yang lagi ramai, yaitu isu mengenai kenaikan PPN di tahun 2025 dari 11% menjadi 12%. Melihat di penjelasan Undang-Undang PPN, sebenarnya PPN itu merupakan pajak konsumsi ya. Jadi yang menanggung PPN itu sebenarnya adalah konsumen. Nah, terdapat tiga syarat ya untuk PPN itu dipungut. Yang pertama adalah pihak penjual itu merupakan seorang PKP ya. Jadi PKP ini adalah pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini akan wajib bagi setiap toko maupun penjual atau produsen ya, jika omsetnya itu sudah melebihi dari batasan pengusaha kecil ya, yaitu batasannya itu diatur dalam PMK 197 tahun 2013, itu sejumlah 4,8 M per tahun ya. Syarat yang kedua adalah barang yang dijual itu adalah barang kena PPN ya. Pahami bahwa tidak semua barang itu dikenai PPN. Jadi ada yang namanya barang tidak kena PPN, ada juga barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Untuk barang yang tidak dikenai PPN, itu bisa berupa uang, emas maupun surat berharga. Emas di sini adalah emas batangan untuk cadangan devisa negara. Ya, makanan di restoran ataupun rumah makan, ya, tidak dikenai PPN. Tapi sebagai gantinya itu dikenai pajak daerah, biasanya sebesar 10%. Kemudian ada juga barang-barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Contohnya adalah bahan kebutuhan pokok, yaitu berupa beras, sayuran, buah-buahan, ikan, daging, telur, susu, dan lain-lain. Jika kalian ingin mengecek daftar barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, bisa kalian cek di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Ya. Yang berikutnya adalah transaksinya itu dilakukan di dalam daerah pabean. Nah, apa yang dimaksud dengan daerah pabean ini? Yaitu daerah di dalam negeri, atau di dalam NKRI. Namun demikian, tidak semua daerah di dalam NKRI itu merupakan daerah pabean. Jadi ada namanya daerah kawasan bebas atau kita kenal dengan FTZ atau Free Trading Zone. Ya, jadi zona perdagangan bebas, yaitu wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Ya, tiga daerah ini itu tidak akan dikenai PPN. Di sini saya contohkan ada toko yang non PKP ya, yang di atas, kemudian toko yang PKP di bawah ya. Nah, terus ada dua konsumen ya, konsumen A dan konsumen B. Nah, konsumen A itu memilih untuk belanja kepada non-PKP. Sementara konsumen B memilih untuk belanja kepada PKP. Bagaimana konsekuensi pemungutan PPN-nya? Maka ini akan berbeda. Ya, misalnya produk yang dijual adalah berupa permen ya. Jadi kita asumsikan baik yang non PKP maupun PKP ini menjual produk yang sama, yaitu permen, harga dasarnya 10.000. Dan ini terjadi di dalam daerah pabean. Konsekuensinya adalah atas belanja yang dilakukan oleh konsumen A ke non PKP, apakah dia dipungut PPN? Maka kalian sudah pasti tahu jawabannya ya. Jadi dia tidak akan dikenai PPN. Kenapa demikian? Penjualnya adalah non PKP ya. Bagaimana dengan penjualan yang dilakukan oleh PKP ini? Ya. Jadi atas penjualan ini itu sudah memenuhi tiga syarat tadi, yaitu produknya adalah produk yang dikenai PPN, yaitu permen, terus dilakukan dalam daerah pabean, terus pihak yang menjual adalah PKP. Nah, sehingga atas transaksi ini dikenai PPN. Ya, harga yang dibayarkan oleh konsumen A kepada non PKP ini sejumlah harga 10.000 tanpa PPN di dalamnya. Ya, sementara harga yang dibayarkan oleh konsumen B, ya, konsumen B ke PKP ini ya, harganya adalah harga 10.000 tadi termasuk PPN sebesar 11%, yaitu 1.100. Jadi total harga yang dibayarkan adalah 11.100 ya. Jadi sekali lagi, ketika setelah terpenuhi tiga syarat ini, yaitu penjualnya adalah PKP, kemudian transaksi dilakukan dalam daerah pabean, dan jenis barang yang diserahkan adalah barang dikenai PPN, maka barulah terpenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan PPN. Nah, siapa yang membayar PPN ini? Nah, apakah pihak PKP yang membayarkan ke bank, ataukah kita perlu untuk membayar lagi secara mandiri, yaitu pihak konsumen? Jadi penjelasannya akan lebih detail di berikut ini ya. Ya, kita andaikan ada 4 rantai produksi dan distribusi. Ya,